بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La khala wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dalam kondisi segar bugar setelah Allah SWT mematikan kita untuk sementara, dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup kembali. Dan hidup kita adalah tidak lain untuk beramal, karena memang hakikat dunia itu adalah pertama tidak kekal, yang kedua dunia itu adalah tempatnya ujian, dan yang ketiga adalah dunia itu tempat untuk beramal. Itu hakikat dunia. Makanya kata Ali pernah menyatakan begini, bahwa al-an amalun bila hisab. Sekarang itu ada amal tapi belum ada hisab. Wahwadan, dan besok itu hisabun bila amal. Besok kalau kita sudah meninggal itu ada hisab tapi tidak ada amal lagi. Sehingga kita itu banyak-banyak beramal sebelum kita menghadapi hisab. Ini hakikat dunia. Dunia itu memang tempatnya beramal. Dan bahagia. Terus dunia ini kan terus berlalu dan tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Sering saya sampaikan bahwa orang yang namanya beriman itu adalah orang yang tidak pernah merasa kenyang-kenyangnya dengan amal soleh, sekalipun itu hanya memberikan senyum kepada saudara. Jemaah bahagia, kita lanjutkan sekarang bab baru, yaitu bab amar ma'ruf nahi mungkar. Sering kita dengar amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu ngajak yang baik, nahi mungkar itu mencegah yang mungkar. Tapi nampaknya kan kita itu enak ngajak yang baik daripada nahi mungkar, ya. Ngajak yang baik itu kadang orang itu hanya bilang, malas belum ada waktu Ayo kita ngaji, belum ada waktu. Kita silaturahim, ya nanti belum ada waktu. Ngajak sholat paling orang ya bilang kok soleh. Gitu aja. Tapi kalau nahi mungkar itu resikonya lebih besar. Kalau ada judi, kemudian kita bilang, jangan judi situ. Itu resikonya kita dapat caci makian, bisa juga malah dilempar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu yang disebut dengan istilah dakwah. Dan dakwah itu termasuk salah satu kewajiban kita semuanya. Bukan hanya saja milik ustadz, bukan hanya saja milik kiai. Karena agama itu harus didakwahkan. Jangan sampai kita tidak mendakwakan Islam itu. Maka sekarang sering dan bahagia kita berdakwah itu dengan adanya medsos, ya, dengan adanya zaman teknologi yang sekarang semakin canggih itu. Jangan dikira yang mengeser-ngeser dalam masalah nasihat-nasihat itu tidak dakwah. Itu dakwah. Jadi kalau ada hal yang baik disampaikan, itu dakwah. Kan amar ma'ruf, ngajak yang baik. Maka sekarang itu berdakwah itu tidak hanya dengan di majelis taklim begini. Bisa ngeser tulisan-tulisan yang bermanfaat. Itu dakwah. Jangan dikira orang yang ngajak sholat tahajud pagi-pagi jam 3, yuk bangun, itu dakwah. Dan itu hampir setiap grup kan itu. Enggak usah dikomentari, itu kan tambah riak, jangan. Itu innamal a'malu binniyat. Niatnya seorang itu enggak ada yang tahu, kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, zahirnya kita lihat bahwa itu adalah menyampaikan sebuah kebaikan. Dan ayat-ayat terkait dengan dakwah ini banyak. Kita tahu yang ma'ruf itu ada 3. Yang pertama adalah yang wajib. Sholat 5 kali ini ma'ruf, bagus. Kemudian yang kedua adalah yang sunnah. Yang sunnah itu artinya hukumnya kalau dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Mau masuk masjid kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Sunnah. Kita motong kuku itu sunnah Nabi. Kebersihan itu juga sunnah. Yang ketiga, ma'ruf itu adalah yang mubah.
Yang mubah itu boleh. Artinya dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, itu boleh. Contoh olahraga. Olahraga itu bagus. Olahraga monggo, nggak olahraga monggo. Tapi ada dampak yang positif di olahraga itu. Dan itu termasuk ma'ruf. Nah, sementara yang mungkar itu ada dua. Yang pertama haram. Jelas kan mungkar. Judi, zina. Macam-macam lah kita sudah sering membaca. Dan yang kedua itu makruh. Makruh itu memang boleh, tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita tinggalkan makruh itu. Seperti makan panas-panas. Enggak disukai begitu itu. Makannya pedis-pedis ya. Sampai merah-merah gitu ya. Nah itu begitu itu kita cegah. Kalau bisa jangan ya. Sekalipun memang statusnya belum sampai kepada haram. Ayat-ayat terkait dengan amar ma'ruf munkar. Yang pertama misalkan di surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok manusia, sekelompok umat, yang sekelompok umat itu senantiasa menyeru kepada kebaikan. Khair itu apa? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Yang senantiasa ngajak kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung. Dan dakwah itu bukan hanya saja di kelompok umat, di keluarga juga begitu, amar ma'ruf nahi munkar tetap ada. Di masyarakat ya seperti kita sekarang ini, dakwah itu harus ada. Kalau nggak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bala, musibah. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahuna munkar fa'aluh labi sama kanu ya'malun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisannya Dawud dan Isa bin Maryam karena mereka itu asaw wa kanu yatadun, senantiasa melanggar ya'tadun dan melampaui batas. Kalau orang itu senantiasa melanggar, di situ nggak ada dakwah, oh itu dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanu la yatanahuna munkar, karena mereka itu tidak henti-hentinya melaksanakan sebuah kemungkaran dan tidak ada mencegahnya. Sehingga disebutkan labi sama kanu yaf'alun. Nah, itu sejelek-jelek apa yang mereka perbuat. Makanya kita lihat di Quran kan ada itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan semua manusia itu dalam kondisi merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di situ ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demi masa semua manusia merugi kecuali orang yang beriman, sering saya sampaikan, dan orang yang beramal soleh. Ini senantiasa beriringan iman dan amal soleh. Dan ditambah lagi supaya kita nggak rugi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Ya apa? Dakwah. Jadi ditambah dakwah kita supaya nggak rugi dakwah. Alhamdulillah kita senantiasa mengikuti pengajian, itu termasuk salah satu menghindarkan diri kita dari bencana. Makanya kalau misalkan kok kita itu sudah pengajian kok ada bencana kemudian kita kena, kita termasuk orang yang syahid, masuk mati dalam kondisi mati syahid. Itu bedanya dengan orang yang tidak pernah kemudian ada bencana. Karena yang namanya bencana itu tidak menimpa khusus bagi orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang yang baik pun kena. Tapi bedanya apa? Nah, itu ada bedanya. Bagi yang baik ada bencana itu mati syahid. Dan dakwah itu zaman bahagia, dakwah itu ada dua sasaran. Yang pertama adalah umat ijabah. Umat ijabah itu adalah umat yang memang sudah Islam. Ya kita semuanya ini kita terus melaksanakan dakwah kepada umat yang sudah Islam. Dan ada tiga cara bagaimana kita itu menyampaikan dakwah kepada orang yang sudah Islam, umat ijabah. Yang pertama,
adalah kita ngajak istilah i'adah. I'adah itu ayo kita rujuk ilal Quran was sunnah. Kita kembali kepada Quran dan sunnah. Karena banyak orang-orang Islam itu yang sudah Islam itu melaksanakan amalan-amalan itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Itu yang kita ajak kembali. Nah, tentunya juga kita ngajak kembali itu ya berdasarkan yang disampaikan juga oleh para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, jangan sampai kita ninggalkan ulama. Seorang Islam kok masih percaya burung gagak? Setiap ada burung gagak katanya ada orang meninggal. Enggak boleh, Quran enggak ada, hadis enggak ada begitu itu. Mau nikahkan anak, menghitung hari baik, hari enggak baik. Ayo kembali kepada Quran, hari semuanya itu baik, bulan semuanya itu baik. Tapi kalau kita menentukan hari berdasarkan, oh ini hari Jumat kok kita punya gawe ya kurang pas lah. Kurang-kurang apa? Itu karena apa? Karena hari Jumat waktunya orang. Jadi undangan nanti mungkin terlarang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi untuk gitu kan, kadang orang kan gitu. Oh hari Jumat kan kita Jumatan. Hari Sabtu saja, nggak apa-apa. Asal jangan dihitung. Ada kan orang itu datang ke dukun. Pak, tolong hari apa yang baik ya? Nah, tanggal lahir anakmu tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. Calonnya tanggal 5 Agustus. 2 tambah 5 jadi 7. Itu kan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad ini yang baik ini. Karena klop hitungan antara tanggal anakmu dengan calon. Kita percaya, oh hari Ahad, hari bagus. Tadi saya sudah tanya orang pintar. Nah itu sudah. Jadi kita nikahkan anak itu, menentukan hari-hari itu. Kalau hari berdasarkan kesepakatan karena tadi itu ya. Misalkan hari Sabtu pada hari libur jadi undangan pada banyak datang, enggak masalah. Tapi kalau ketentuannya dikaitkan dengan bahagia dan tidak bahagia, musibah dan tidak musibah, nah itu yang perlu diajak kembali kepada Quran dan hadis. Bulan Januari kan itu musim hujan, karena berdasarkan ramalan cuaca. Kalau berdasarkan ramalan cuaca ya enggak masalah. Tapi kalau terkait dengan rezeki lancar dan enggak lancar, itu sudah tidak sesuai. Yang kedua, ibanah. Mengajak ibanah, inilah yang sunnah, ini yang enggak. Ibanah itu menjelaskan mana yang bid'ah, mana yang tidak. Yang ketiga adalah ihya. Ihya itu ngajak menghidupkan sesuatu yang memang belum ada di situ itu. Bahkan kita dikirim sebagai seorang dai gitu ya. Kemudian terjun di sebuah masyarakat. Loh, di sini kok belum ada TPA lah. Padahal anak-anak banyak pada berkeliaran, habis sasar. Kemudian kita adakan TPA. Oh, itu namanya ihya, menghidupkan. Ini dakwah kepada umat ijabah. Kemudian yang kedua adalah umat dakwah. Kita dakwah itu kepada umat dakwah, umat yang memang belum punya agama. Yang masih animis itu ya. Ada yang belum punya agama, yang daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Gimana caranya kita menampilkan nilai-nilai Islam itu di tengah-tengah masyarakat sehingga orang itu tertarik dengan sikap kita, dengan nilai-nilai Islam yang kita amalkan. Tapi prinsipnya kalau ada orang yang misalkan masuk Islam, prinsipnya adalah harus la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Enggak dipaksa. Enggak boleh maksa. Terserah dia. Makanya kalau ada orang masuk Islam itu kan ditanya, siapa yang memerintahkan kamu untuk masuk Islam? Enggak ada Pak, Hadi Nurani. Itu loh orang masuk Islam itu banyak risikonya loh ya. Jadi ada keluarga yang kadang tidak setuju, ada keluarga yang oh enggak Pak, saya sudah siap untuk menghadapinya. Betul? Betul. Nah, baru disyahadatkan. Bahkan ada pernyataan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Jadi intinya dakwah itu kita menyampaikan nilai-nilai Islam itu di tengah-tengah masyarakat. Kalau ikut ya monggo, kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Itu kepada umat yang belum punya agama. Jadi orang berdakwah dan bahagia memang tidak lepas daripada risiko. Dan kita semuanya ini punya kewajiban untuk berdakwah. Kata Rasulullah, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku sekalipun itu satu ayat, sampaikan.
Agama Islam itu tidak dimonopoli oleh ustadz, tidak dimonopoli oleh kiai. Agama Islam itu adalah memang semuanya berhak untuk menyampaikan ajaran agama itu. Nah ini kita terkait dengan amar ma'ruf. Dari orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu nilainya luar biasa. Allah menyatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Mana sih ada omongan yang lebih baik bila dibandingkan orang yang menyeru kepada jalan Allah? Enggak ada. Dan itu salah satu yang bisa menyelamatkan kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kepada Ali, "Wahai Ali, sesungguhnya apabila ada orang yang mendapatkan hidayah lantaran kamu, maka itu lebih baik bila dibandingkan dengan unta yang merah." Unta yang merah orang nilainya yang mahal. Di dalam hadis lain disebutkan, "Khairum minad dunya wa ma fiha." Lebih baik bila dibandingkan dengan dunia seisinya. Apabila ada orang nggak sadar kemudian sadar gara-gara kita menyampaikannya, maka di situ nilainya, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ininya prinsipnya tidak ada paksaan dan dakwah itu harus kontinu, tidak hanya sebentar waktu, batasi dengan waktu terus. Karena kesadaran orang itu kadang setahun baru sadar, 2 tahun baru, 3 tahun baru sadar ya. Nah, oleh sebab itu jangan bahagia. Satu ayat tadi dihayati, dipahami, didalami oleh seorang kiai yang disebut sebagai pahlawan nasional termasuk itu Pak Kiai Dahlan. Memahami, menghayati ini berarti kita itu perlu organisasi di dalam berdakwah untuk memudahkan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang melatar belakangi didirikannya Muhammadiyah kan salah satu diantaranya adalah ayat ini. Surat Ali Imran ayat 104. Mudah-mudahan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.